Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan mengenai materi tentang best practices dan penelitian tentang keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Best practices adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang pengalaman terbaik atau praktek terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas profesinya. Di sini kami akan menjelaskan 4 lembaga yang telah berhasil dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di lembaganya. Salah satunya di MI Raudhatul Aulad Al-Amanah yang berada di Tangerang. Yang kedua di SMP Negeri 14 Yogyakarta. Yang ketiga di Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini yang berada di Sulawesi Selatan. Dan yang keempat di Mandua Tuban. Yang pertama, lembaga yang telah berhasil dalam mengimplementasikan pendidikan karakter adalah di MI Raudhatul Aulad Al-Amanah Tangerang, yang mana di lembaga tersebut telah berhasil mengimplementasikan 5 nilai pendidikan karakter. Yang pertama, nilai religius, yang kedua, nilai kedisiplinan, nilai kejujuran, yang keempat, nilai peduli lingkungan, dan yang kelima, nilai cinta tanah air. Yang mana dalam mengimplementasikan 5 nilai pendidikan karakter tersebut yang dilakukan ada 3 strategi. Yang pertama, strategi pembiasaan rutin, yang kedua, strategi pembiasaan spontan, dan yang ketiga, strategi keteladanan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam menanamkan nilai religius yang pertama adalah membiasakan siswa agar selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, selalu mengucapkan salam ketika akan melakukan suatu kegiatan atau sedang bertemu dengan guru. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan nilai kedisiplinan adalah yang pertama, pada jam 7:15 siswa dan guru diharapkan sudah berada di sekolah. Selain itu, kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan nilai kejujuran adalah pendidik diharuskan memberikan penilaian kepada peserta didik dengan secara objektif, sedangkan siswa diharuskan menjawab semua tugas yang diberikan oleh pendidik dengan jujur. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan nilai peduli lingkungan adalah siswa dibiasakan untuk membuang sampah ke dalam tempatnya. Selain itu, kegiatan yang dilakukan dalam menanamkan nilai cinta tanah air adalah di sekolah tersebut selalu membiasakan atau selalu melakukan upacara bendera pada hari Senin dan selalu memperingati hari-hari besar nasional. Implementasi yang kedua adalah implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan kultur sekolah yang ada di SMPN 14 Yogyakarta yang diteliti oleh Nafika Melinda Safitri. Dari jurnalnya, implementasi pendidikan karakter melalui kultur sekolah meliputi 1. Yakni kegiatan rutin sekolah, meliputi kegiatan upacara bendera, kemudian ada tadarus, sholat berjamaah, dan yang lainnya. Yang kedua adalah kegiatan spontan, yakni kegiatan seperti menegur siswa ketika membuang sampah sembarangan, kemudian melerai perkelahian, kemudian menegur ketika ada siswa yang suka mencuri, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan keteladanan atau pemodelan, yakni guru, karyawan, kepala sekolah, dan lainnya harus bisa menjadi suri tauladan bagi siswanya. Jadi, seorang guru, kepala sekolah, karyawan, dan yang lainnya harus bisa memberikan contoh yang baik untuk para siswa. Yang keempat adalah penguatan lingkungan sekolah, yaitu berupa kebijakan-kebijakan sekolah, tata tertib, kemudian ada majalah dinding, kemudian ada pamflet-pamflet yang ditempel di taman. Poin yang ketiga, implementasi pendidikan karakter di Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini oleh Hairudin Bahaking Rahma Wahyudin Noro.
Nilai karakter di sini dibagi menjadi 12. Yang pertama, nilai karakter religius. Maksudnya tidak melalaikan kewajiban seseorang santri untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kemandirian. Tidak lagi bergantung kepada orang lain, contohnya dalam hal berpakaian. Yang ketiga, nilai karakter kejujuran. Nilai karakter kejujuran di sini berbuat baik tidak hanya memberi uang kepada sesama manusia, akan tetapi menanamkan sifat jujur ini akan sangat berpengaruh untuk kedepannya. Yang keempat, nilai karakter kedisiplinan. Nilai karakter kedisiplinan akan membuat santri terasa nyaman dalam setiap hal apapun. Yang kelima, nilai karakter kerjasama. Nilai karakter kerjasama ini diimplementasikan dalam setiap kehidupan santri lebih luasnya. Yang keenam, nilai karakter kepedulian terhadap lingkungan. Memperbaiki lingkungan sesama dengan memperbaiki kesehatan santri. Yang ketujuh, nilai karakter yang kreatif. Maksudnya santri dapat mengembangkan bakatnya seperti halnya mengembangkan hafalannya dan mengembangkan dakwahnya dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu nilai karakter toleransi. Menghargai perbedaan itu karena dunia ini tidak ada satu orang pun yang sama dalam segi bentuknya dan perilakunya. Yang kesembilan yaitu nilai karakter pandai membaca. Nilai karakter pandai membaca, belajar dari hal-hal baru. Diperlukan kegemaran seorang santri dalam membaca, baik membaca buku, koran, dan situasi dan kondisi. Yang ke-10 yaitu nilai karakter rasa ingin tahu. Sikap penasaran santri akan membantu santri berusaha untuk mendapatkan rasa penasarannya. Yang ke-11 yaitu nilai karakter bersahabat. Nilai karakter bersahabat di sini, karakter santri tidak dapat berkembang dengan baik tanpa adanya persahabatan. Karena apa? Karena persahabatan itu akan mendapatkan pelajaran yang sesungguhnya. Yang ke-12 yaitu nilai karakter tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini yang sangat dicintai oleh Allah karena sikap itu dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter pendidikan. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan karakter di Mandua Tuban. Penanaman karakter religius di Mandua Tuban yaitu dilakukan dengan pembiasaan sholat duha pada jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya pembiasaan jamaah sholat duhur, kemudian berdoa dan membaca surat pendek ketika sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya yaitu penanaman karakter sopan dan santun. Penanaman karakter sopan dan santun di Mandua Tuban dilakukan dengan membiasakan berjabat tangan kepada guru-guru dan staf ketika akan masuk sekolah. Pembiasaan yang kedua yaitu dengan membiasakan mematikan mesin sepeda motor ketika akan memasuki gerbang sekolah. Dan yang ketiga, pembiasaan menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berbicara kepada guru dan staf sekolahan. Selanjutnya yaitu penanaman karakter disiplin. Penanaman karakter disiplin di Mandua Tuban yaitu membiasakan datang tepat waktu ketika datang ke sekolah dan memberikan sanksi kepada siswa yang datang terlambat. Selanjutnya, menggunakan seragam dan atribut lengkap sesuai dengan aturan sekolahan. Selanjutnya, penanaman karakter nasionalisme. Dilakukan dengan pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai, melakukan kegiatan upacara rutin setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Selanjutnya, penanaman karakter peduli lingkungan. Dilakukan dengan mewajibkan mengikuti Jumat bersih yang dilakukan setiap hari Jumat, yang wajib diikuti seluruh peserta didik dan diawasi oleh wali kelas masing-masing. Kemudian memberikan jadwal piket kepada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran tambahan PLH. Penanaman pendidikan karakter di Mandua Tuban dilakukan dengan metode pembiasaan, metode pengajaran, dan metode spontan. Dan yang terakhir yaitu metode keteladanan. Sekian presentasi dari kelompok kami.